orang-orang kekasih kami yang kami tinggalkan. Semoga perjalanan dan siaran iman ini sungguh membawa berkat tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk mereka semua yang kami tinggalkan. Maka mari kita bersatu hati, kita serahkan seluruh perjalanan kita ini ke dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Semoga kita boleh mengawali dan mengakhiri siaran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua yang hadir dan juga melakukan siaran iman ini, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Luar biasa, Nazaret. Mantap. The best guide in Egypt. God bless. Di program kita, kenapa orang mengatakan gereja gantung? Lihat, ada apa di depan kita? Ini tembok-tembok yang tersisa dari sebuah benteng Romawi, benteng perang juga. Yang sudah lama dibangun sebelum adanya gereja gantung. Tetapi sesudah benteng ini tidak dipakai orang Romawi lagi, jadi kosong, maka insinyur Koptik, saudara seiman pertama, mau membangun satu katedral tinggi dan besar supaya bisa dilihat orang dari jauh juga. Itu sebabnya mereka memakai tembok-tembok benteng tersebut sebagai fondasi buat gereja. Jadi gereja ini tidak ada fondasi biasa, hanya tembok-tembok ini. Insinyur menyusun banyak kayu di atasnya dan mereka membangun gereja di atas kayu tersebut. Itu sebabnya orang mengatakan gereja gantung. Mari kita masuk ke dalam gereja gantung. Kita lihat di sini ada banyak wisatawan. Jangan heran kalau kita lihat banyak orang perempuan pakai cadar, jilbab segala macam, karena ini bagi mereka situs wisata. Ya, jadi mereka boleh masuk ya pasti. Di sini ada beberapa gambar mosaik besar. Ini gambar pertama. Nanti di gereja berikutnya kita akan melihat
sumur air yang sama. Ini kita lihat ada Yusuf sedang mengambil air dari sebuah sumur yang masih ada dan masih ada airnya. Itu yang sudah dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada di gereja berikutnya. Terus Bunda Maria sama Tuhan Yesus waktu masih bayi. Arti gambar ini, air yang menjamah tubuh Tuhan Yesus itulah memberkati tanah Mesir. Gambar mosaik berikutnya, Yusuf sedang tidur. Seorang malaikat menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tapi lihat tangan malaikat itu, tangan kanan malaikat kasih tunjuk kemana? Mesir. Kenapa? Tunjuk ke Mesir. Piramid, luar biasa. Dapat hadiah nanti. Ingatkan saya ya. Ya. Terus gambar pengungsian keluarga Kudus paling terkenal Saat itu Yesus yang 12 ketiga. tahun. Ya, kurang lebih 2 tahun. Lihat di sini. Sepanjang sungai Nil. Dengan naik ini gambar pengungsian Ke Mesir. paling terkenal. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, anggur. Kita tahu Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita semua ranting-ranting di dalamnya. Oke, simbol satu lagi. Di depan kita ada gorden merah. Nanti di gereja berikutnya kita akan melihat apa adanya di belakang gorden merah, karena pintu atau jendelanya terbuka. Kita bisa melihat di dalam jendela terbuka. Ada apa di dalamnya? Ada meja altar atau mezbah. Ya, kalau gereja Katolik juga ada mezbah, tidak ada pintunya. Oke. Artinya apa? Setiap kali kita mengadakan misa, kita memakai roti dan anggur yang dibuatkan Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Yesus sendiri hadir di dunia ini. Yang di luar dia gorden merah menggambarkan jubah raja, apalagi raja warna merah. Ada seorang wanita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia bilang, asal dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Jangan heran Bapak dan Ibu melihat ada orang Koptik lokal mau masuk ke gereja, maju ke tempat paling depan menjamah gorden agar sembuh. Jadilah sesuai dengan iman. Oke. Satu hal lagi. Ini nama yang kedua. Dulu sebelum adanya mic, imam gereja, pastor naik ke atas, maju ke tempat paling depan agar berkhutbah. Maka semua orang bisa mendengar khutbahnya dengan jelas. Sudah lama mimbar ini tidak dipakai lagi, karena sekarang kita pakai mic. Oke. Kumpul-kumpul sebentar di sini dulu. Sebelum kita melihat fondasi gereja. Kumpul-kumpul. Masuk sedikit ya, beri kesempatan teman-teman kita masuk. Oke, selama itu Bapak dan Ibu, saya sebagai pemandu memberi penjelasan. Sekarang saya diam-diam aja. Saya minta dari Bapak dan Ibu masing-masing menjadi pemandu sekali untuk seumur hidup memberi penjelasan tentang apa. Saya tentang lukisan. Saya diam-diam aja. Saya tidak mau Ibu dan Bapak memberi penjelasan dengan panjang lebar, tapi Ibu dan Bapak ayo tebak. Ini dua orang ini siapa saja? 1,
Dua. Maria. Ya. Dia mendengarkan Yesus bercerita sementara saudaranya sibuk sendiri. Kaki Yesus dikasih minyak. Dapat hadiah ingatkan saya di dalam bus. Ini Tuhan Yesus. Maria Magdalena meminiaki kaki dan kepala Tuhan Yesus dengan memakai minyak. Apa namanya? Kita melihat melalui jendela yang terbuka di situ, tiga belas kala. Ini fondasi gereja. Kita lihat susunan kayu dan jendela di atas kayu tersebut. Ya, betul. Oke, ibu bapak, sekarang ada waktu bebas untuk mengambil foto kayu di sini maupun di dalam gereja atau di luar. Terserah dengan waktu bebas. 15 menit lagi kita bertemu di depan kompleks di bawah ada tempat شوفك النهارده كلمتك من زمان. Kenapa orang mengatakan هتقول لي انا فين يا ابني ابراهيم؟ قال لي انت بقى بعدين عليك asli? Sejak abad ke-4 Masehi sampai sekarang masih sempit, masih asli ya. Bahkan ada banyak gereja tua sejak waktu itu, abad ke-5 Masehi. Ada juga sisa rumah-rumah di daerah ini. Kita sekarang menuju gereja Abu Sirga namanya, di mana rumah Tuhan Yesus berada. Mari kita jalan. Kita berada di mana? dia bak حطها بقى peristiwa. Ini sungai ini yang warna hijau dan biru, tapi kanan hijau artinya tanah subur. Ini Delta Nil namanya, yang berbentuk segitiga ini. Lokasi kita berada di sini sekarang, persis di sini. Ini kota Kairo yang besar, ibu kota Mesir. Mesir terbatas sebelah utara dengan laut Mediterranean atau laut tengah. Kalau peta ke atas lagi itu ada negara Italia, Yunani, Prancis. Sebelah timur dengan laut merah. Ini laut merah. Laut merah ada dua cabang. 1, 2. Lusa kita akan menyeberang terusan Suez. Ini terusan Suez menghubungkan Laut Merah ini dengan Laut Tengah. Kita akan keluar dari Kairo menyeberang terusan Suez. Terus kita akan bermalam sekali di sini di pinggir Laut Merah. Sekali lagi di sana masih Mesir, juga di pinggir Laut Merah. Nazaretur memberi hotel-hotel yang bagus. Oke. Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Ini ada tulisan Yerusalem, Bethlehem. Yang warna merah keluar dari Bethlehem waktu berumur kurang lebih 2 tahun. Ini rute perjalanan Tuhan Yesus menyeberang sungai Nil 2 kali, putar balik ke Nazaret. Kemana? Nazaret. Jadi mengungsi dari Bethlehem.
Kembali ke kenapa kembali ke Nazaret? Karena Yusuf, Satu Yusuf ya diberitahu bahwa anaknya Herodes menggantikan ayahnya. Ya, karena takut dia ganti rute ke Nazaret ya. Oke, terus bangsa Israel berdiam di mana? Di tanah tersebut, ini yang hijau. Namanya tanah Goshen. Mereka keluar menyeberang laut, walaupun ini terusan Suez ya buatan baru, sudah sampai 200 tahun. Ini baru, artinya dulu tidak pernah ada. Dulu daerah ini satu daratan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Abraham waktu turun ke Mesir sudah menyeberang laut, tidak. Waktu Yusuf dijual, saudara-saudaranya tidak menyeberang laut. Tapi waktu bangsa Israel keluar, sudah menyeberang laut. Kenapa? Karena Tuhan ada rencana, Besok kita akan mengunjungi suatu gereja namanya Gereja Sampah. Di sana ada mujizat terjadi, itu mujizat pemindahan gunung yang terkait dengan penampakan Bunda Maria di Gereja Gantung. Besok saya akan cerita dengan lebih panjang lebar. Gereja ini hampir setua Gereja Gantung, 1500 tahun. Tapi ini ya sedikit berbeda. Di sini jelas sekali kita lihat ada jumlah 12 pilar besar-besar di gereja. Itu melambangkan 12 murid. Kalau mimbar masih ada juga, tapi ini pilarnya ada jumlah 10. 10 perintah Allah yang diberi kepada Musa. Ibu dan Bapak, sebelum adanya gereja ini, waktu daerah ini masih sepi, tapi pernah ada suatu gua yang sekarang berada di bawah gereja. Artinya, gereja ini sudah dibangun di atas gua tersebut. Gua tersebut itu salah satu rumah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus pernah tinggal di Mesir. Saya mau baca ayatnya Bapak dan Ibu yang sangat amat terkait dengan ziarah kita sekarang di Matius pasal 2. Kalau ada yang pakai aplikasi bisa buka Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Atas judul penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana. Dan apa? Tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Itu sabda Tuhan. Ibu dan
redaksi kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas. Itu sebelah kiri itulah Sungai Nil. Tetapi sebelah kanan itu Sungai Nil juga. Jadi sungai terpanjang di dunia. Kenapa kita mengatakan sungai terpanjang di dunia? Satu sungai mengalir melalui 10 negara Afrika yang beda-beda, termasuk Mesir ini, Sudan Selatan. Kita juga membantu mereka agar apa yang mereka harapkan, yang mereka rindukan, boleh Tuhan jawab. Supaya doa-doa kita ini berkenan di hadapan Tuhan, dengan rendah hati kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui salah dan dosa kita, karena Tuhan tidak pernah menghendaki matinya orang berdosa, melainkan supaya kita bertobat. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan renungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda Ini guide kita, Mr. Amin. Luar biasa. Capres. Ini asisten guide. Hello from Ibrahim. Mesir, Nazareth Tour. Luar biasa. Thank you guys. Ibu, di tali rambut. 1, 2, 3. 1, 2,
Kalau berani lagi mungkin. Nazaret keren. Mantap. Capres, capres. Mas Amin. Ada satu patung. Jangan di sini, Bu. Jangan. Ini kita habis foto, kita langsung naik bus kita ada di sana. Ini hasilnya banyak ya, ada 20-30 ya. Ini nggak sih, Kak? Amun-Ra, dewa matahari waktu orang Mesir kuno, dewa yang sangat hormat. Alasan yang kedua karena batagannya bunyinya kibana segitiga, ya, mirip apa? Segitiga, mirip apa? Piramid, ya, sebut Ka'bah jangan. Pada zaman Firaun, ya. Tapi untuk membuat kertas gimana? Saya memotong tanaman sesuai dengan ukuran yang saya butuhkan. Misalnya, kalau Budi mau ukuran besar kayak gini, bisa memotong dari ini. Kalau Budi dari ini kecil, karena ini biasanya tertinggi selama 6 meter. Perbaikan tanaman di tepi sungai ini satu persatu seperti bambu, bukan seperti pohon. No, seperti bambu satu persatu 6 meter. Tapi untuk membuat kertas, saya menggunakan ukuran ini semisalnya. Dan menggunakan pisau untuk apa? Untuk mengupas kulit papirus yang warnanya hijau, ya. Lihat kayak gini. Ya, bom di mirip, betul. Kulit papirus ini sangat kuat dan fleksibel juga. Oleh karena itu orang Mesir kuno menggunakannya untuk membuat banyak sesuatu. Seperti apa? Seperti sandal, basket, karung, tas, tali, sapu, dan keranjang Nabi. Tahu keranjang Nabi Musa dibuat dari kulit papirus ini. Dan iya, kalau bos nggak bisa masuk ya. Oh, mau coba ya? Biar lapar ya. Biar lapar dulu. Biar lapar tahan dulu. Ada pasarnya kayak gitu. Gua belum lahir berarti. Gua kan Gen Z. Oh iya, aku juga. Gen Z semua ini. Luar biasa.
Terus turun. Kiri lagi paling besar. Kedatangan Tuhan Yesus Raja atas segala raja, Alfa dan Omega. Dan ya di awan, di atas awan, dan malaikat tiup sangkakala. انا في وسط حطاني يا عمك. هذا مع اسانسير استاذ. Masuk, ambil foto bebas-bebas 10 menit. Silakan, ya 10 menit. Masuk dah? Ma gitu ya, syabab. Begitu dekat sini kan gereja ini kan. Gereja terbuka. Terbuka. Ini ngomong, pakai alat itu ngomong. Ambil foto, di luar juga ambil foto, dan langsung kembali ke bus. Terima kasih. متوتر شوية. silakan masuk. Tidak.
glory, glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, dengan semangat ya, singing glory, praise the Lord, haleluya. Itu sangat mudah ya. Ya, tapi kita cek suara ibu-ibu dan bapak-bapak seperti kemarin ya. Ya, siapa kalah hari ini ya? Ayo, siap-siap. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Ibu-ibu, ibu-ibu, praise the Lord, hallelujah. Hanya ibu-ibu, ibu-ibu, praise the Lord, hallelujah. Bapak-bapak, sumur mara, salah satu sumur mara, air pahit yang dijadikan Tuhan manis. Jadi ini mara. Jadi Bapak dan Ibu, bayangkanlah hal seperti itu. Mereka keluar dari Mesir. Sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh Musa supaya mereka menyiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Itu sekitar 200-an kilometer. Nah, bukan. Mereka menyeberang laut. Dari situs mereka menyeberang laut ke sini itu 35 kilometer yang 3 hari. Yang 3 hari jalan kaki, 2 juta orang bisa masuk. Telah menghantar kami semua untuk bertiba di bawah kaki Gunung Sinai ini. Saat ini tengah persiapkan diri kami supaya mempersembahkan niat hati kami yang kami bawa jauh-jauh dari Indonesia. Dari keluarga kami masing-masing, dan kami ingin mempersembahkan di atas gunung-Mu yang kudus. Berkatilah kami juga siaran kami ini, agar kami semua sehat, kuat, hingga boleh mencapai puncak kemuliaan bersama Musa hamba-Mu. Kita mohon berkati Tuhan berkati. Semua orang-orang yang kita titipkan doa-doa kita, dan kita berdoa berkat oleh Allah dan kita. Bapak Ibu lihat kamera. Nazaret. Capres. Ja, dacht ik weer. Jauh-jauhin. Ini tour leader Grup sebelah. Mimisan doang paling. I don't know. Why you walking with us? I'm part of Nazaret, bro. Which one? Huh? Which one? Jesus. Grup Nazaret sudah tiba di kaki Gunung Sinai dan bersiap untuk mendaki. Benjam $1 Bapak Ibu. Tongkat. Bisa benjam. Ini benjam.
Udah aja. Ini udah aja sama dia. Aku kan lupa mukanya. Ayo, jalan, kita jalan. Sesak Ya. Bye Romo. Bye Pak Gregorius, Ibu Margaret. Ini para pejuang Sinai. Semangat, semangat, semangat Pak Edward, Pak Rusli, Bu Evi. Siap. Selamat Pak Cleophas. Semangat, semangat. Bu Sri jadi naik dong. Ya. Naik, aku rencana emang naik saja. Iya. Dari awal. Ya. Ya Pak Rusli, ya semangat. Ini adalah pejuang Sinai, Pak Eko dan Bu Eko ya. Tuhan berkati ya, semangat, semangat. Lihat ya, hotelnya tidak lantai. Ini bagus itu jempol ya. Makan dari sekali. Mempunyai nama Firaunnya. Jadi ada piramida Cheops yang pertama, Khafre yang kedua, ya Amenhotep ada, Ramses ada. Pertanyaanku sekarang, siapa nama keponakan sepupu insinyur yang membangun piramida yang ke-13? Ayo, cepat! Ayo, cepat! Keturunannya. Ya, angkat tangan. Ya. Keturunannya berikutnya. Keturunannya berikutnya. Luar biasa. Dapat hadiah. Kalau Bapak bilang namanya Amin, maka dapat hadiah lebih besar. Itu tadi kuncinya disebutkan Ibu. Satu, dua. Keren. Oke. Dua kali. Siapa lagi? Gue udah sesuai hari, tenang. Terus aja gue buang lagi. Enteng aja. Ini namanya ketifan. Romo yang belum. Sudah.